Materi yang pertama adalah pengertian lembaga pendidikan Islam. Secara etimologis, lembaga dalam pengertian menurut bahasa adalah badan atau organisasi. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lembaga disebut dengan badan atau organisasi yang tujuannya untuk melakukan suatu penyelidikan, keilmuan, atau melakukan usaha. Badan atau lembaga pendidikan adalah tempat di mana berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Sedangkan secara terminologi, menurut Amir Daim, ia mendefinisikan lembaga pendidikan adalah orang atau badan yang secara wajar mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan. Rumusan definisi yang dikemukakan Amir Daim ini memberikan penekanan pada sikap tanggung jawab seseorang terhadap peserta didik, sehingga dalam realisasinya merupakan suatu keharusan yang wajar, bukan merupakan keterpaksaan. Sedangkan lembaga pendidikan, jika dikaitkan dengan konsep Islam, lembaga pendidikan Islam merupakan suatu wadah di mana pendidikan dalam ruang lingkup keislaman melaksanakan tugasnya demi tercapainya cita-cita umat Islam. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis lembaga pendidikan Islam. Ada beberapa jenis-jenis lembaga pendidikan Islam, seperti yang pertama, yaitu pendidikan Islam dalam keluarga. Pengertian keluarga sendiri dalam bahasa Arab disebut dengan ahlun. Kata ahlun ini berasal dari kata ahila, yang artinya senang, suka, atau ramah. Dan dalam pengertiannya yang lebih luas, kata ahlun adalah sekelompok orang yang disatukan oleh hubungan-hubungan tertentu seperti hubungan darah atau keluarga, agama, pekerjaan, rumah, dan negara. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang pertama dan utama bagi anak sebelum berkenalan dengan dunia sekitar. Dan dapat dikatakan pula bahwa guru pertama anak adalah ibunya, karena suara yang pertama kali didengar oleh anak adalah suara detak jantung ibunya. Sedangkan peran keluarga sebagai lembaga pendidikan Islam, peran orang tua yang paling mendasar di dalam mendidik agama kepada anak-anaknya adalah sebagai pendidik yang pertama dan utama. Karena dari orang tua, anak pertama kali menerima pendidikan, baik itu pendidikan umum maupun agama. M. Arifin pada tahun 1978 berpendapat bahwa peranan orang tua dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu orang tua berfungsi sebagai pendidik keluarga dan orang tua berfungsi sebagai pemelihara serta pelindung keluarga. Lembaga pendidikan Islam yang kedua yaitu masjid sebagai lembaga pendidikan Islam. Masjid berasal dari bahasa Arab yaitu sajadah atau fil madi, yusajidu atau fil mudari, yang artinya sujud. Sedangkan masjid dalam arti yang lebih luasnya adalah sebagai tempat beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara harfiahnya, masjid diartikan sebagai tempat duduk atau tempat yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, masjid juga merupakan tempat penyelenggara pendidikan Islam, dan dapat kita pahami bahwa masjid merupakan sarana yang pokok dalam perkembangan masyarakat Islam. Fungsi masjid sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam, pada dasarnya masjid ataupun langgar memiliki fungsi yang tidak terlepaskan dari kehidupan keluarga dan masyarakat.
Masjid sebagai lembaga pendidikan Islam berfungsi sebagai tempat untuk menyempurnakan pendidikan keluarga agar dapat menunaikan tugas-tugas dalam kehidupan bermasyarakat. Tak hanya itu, fungsi masjid juga sebagai tempat untuk beribadah atau menunaikan sholat berjamaah. Masjid juga dijadikan sebagai tempat pembelajaran berbagai aspek ilmu, pusat diadakannya musyawarah bersama, atau bahkan sebagai tempat untuk menyampaikan berita. Sebab itu perlu diketahui bahwa sisi yang sangat mencolok dari sebuah masjid adalah pendidikan yang ada di dalamnya. Lembaga pendidikan yang ketiga yaitu pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Menurut pengertian dasarnya, pesantren adalah tempat belajar para santri, sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal. Kata pondok bisa jadi kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu funduk, yang artinya asrama atau hotel. Jadi, dapat didefinisikan pondok pesantren sebagai tempat para santri belajar agama Islam. Dan istilah pondok dan pesantren di setiap daerah pun memiliki istilah atau sebutan yang berbeda-beda. Selanjutnya, peran pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Seperti yang telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 seperti berikut. Yang pertama, peran pesantren dalam menanamkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta pembentukan akhlak yang mulia. Yang kedua, peran pesantren dalam menghasilkan ahli ilmu agama Islam. Yang ketiga, peran pesantren sebagai perintis lingkungan agama yang Islami. Dan yang keempat, peran pesantren dalam pembentukan lingkungan sosial dan ekonomi. Yang keempat yaitu madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam. Madrasah merupakan istilah dari makna darosa yang berarti tempat duduk untuk belajar. Istilah madrasah ini sekarang telah menyatu dengan istilah sekolah atau perguruan, terutama perguruan Islam. Unsur-unsur yang diutamakan di madrasah adalah pimpinan guru, siswa, perangkat kelas, perangkat lunak, dan pengajaran mata pelajaran agama Islam. Departemen Agama Republik Indonesia merumuskan pengertian madrasah sebagai berikut. 1. Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1950, madrasah mengandung makna tempat pendidikan yang diatur sebagai sekolah dan membuat pendidikan dan ilmu pengetahuan Islam menjadi pokok pengajaran. B. Pondok dan pesantren yang memberikan pendidikan setingkat madrasah. Yang kedua, menurut keputusan bersama 3 Menteri tahun 1975 menjelaskan pengertian madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum. Kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam setidak-tidaknya mempunyai beberapa latar belakang, di antaranya 1. Sebagai manifestasi dan realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam. 2. Usaha penyempurnaan terhadap sistem pesantren ke arah suatu sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah-sekolah umum, misalnya masalah kesamaan kesempatan kerja dan perolehan ijazah. 3. Adanya sikap mental pada sementara golongan umat Islam khususnya santri yang terpukau pada barat sebagai sistem pendidikan mereka. 4. Sebagai upaya untuk menjembatani antara sistem pendidikan tradisional yang dilakukan oleh pesantren dan sistem pendidikan modern dari hasil akulturasi. Setelah Indonesia merdeka, kebutuhan akan mata pelajaran umum untuk dimasukkan ke dalam kurikulum madrasah semakin merata sebagai tuntutan zaman. Dengan demikian, timbullah berbagai variasi di dalam
memperseimbangkan antara mata pelajaran umum dan agama di lingkungan madrasah, dan di dalam menseimbangkan itu mata pelajaran umum mendapat porsi yang sedikit. Adapun madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas agama dimaksudkan untuk membangun sikap keberagaman religiusitas bagi para pelajar yang nantinya akan menekuni bidang keahlian sesuai dengan pilihannya. Di antara madrasah tersebut sebagai yang besar rata-rata lebih dari 80% berstatus swasta, sedangkan sisanya berstatus madrasah negeri. 5. Pendidikan Islam terpadu sebagai lembaga pendidikan Islam. Istilah terpadu adalah sistem pendidikan yang dimaksudkan sebagai penguat litaukid bagi Islam itu sendiri. Maksudnya adalah Islam yang utuh, menyeluruh, integral, bukan parsial. Islam memandang pendidikan sebagai suatu yang identik dan tidak terpisahkan dari asal mula penciptaan manusia, fitrah insaniyah. Dengan demikian, pendidikan dalam pandangan Islam meliputi 3 aspek yang tidak dipilah-pilah, yang meliputi pendidikan jasad, tarbiyah jasadiyah, pendidikan ruh, tarbiyah ruhiyah, dan pendidikan intelektualitas, tarbiyah akliyah. Sistem pendidikan yang tidak hanya memadukan materi pendidikan sains dan agama, tetapi juga memadukan sarana pendidikan yang telah ada di lingkungan, bertujuan untuk membentuk manusia yang berkarakter. Pertama, berkepribadian Islam. Ada 10 karakter yang ciri khas harus melekat pada pribadi muslim, yaitu 1. Salimul akidah atau akidah yang bersih. 2. Sholihul ibadah atau ibadah yang benar. 3. Matinul khuluq atau akhlak yang kokoh. 4. Qawiyul jismi atau kekuatan jasmani. 5. Musaqatul fikri atau intelek yang berpikir. 6. Mujahadatul linafsihi atau berjuang melawan hawa nafsu. 7. Harisun ala waqtihi atau pandai menjaga waktu. 8. Munazzamun fi syunihi atau teratur dalam suatu urusan. 9. Qadirun ala kasbi atau memiliki kemampuan usaha sendiri atau mandiri. Dan yang terakhir, nafi'un li ghairihi atau bermanfaat bagi orang lain. Kedua, menguasai safaqah Islam. Islam telah mewajibkan setiap muslim untuk menuntut ilmu. Ketiga, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Umat Islam diwajibkan mempunyai semangat untuk selalu mengkaji ilmu pengetahuan, mengadakan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan teknologi tepat dan guna. Keempat, memiliki keterampilan yang memadai, penguasaan ilmu-ilmu teknik dan praktis, serta latihan-latihan keterampilan dan keahlian yang merupakan salah satu tujuan pendidikan Islam. Yang keenam yaitu perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan Islam. Setelah Indonesia merdeka, lahirlah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri atau PTAIN yang kemudian berkembang menjadi Institut Agama Islam Negeri atau IAIN. Pendirian lembaga pendidikan tinggi Islam sudah dirintis sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, di mana Dr. Satiman Wirjosanjoyo pernah mengemukakan pentingnya keberadaan lembaga pendidikan tinggi Islam untuk mengangkat harga diri kaum muslimin di Hindia Belanda yang terjajah itu. Dengan dikeluarkannya peraturan Presiden nomor 11 tahun 1960 tentang pembentukan Institut Agama Islam Negeri atau IAIN, maka PTAIN Yogyakarta dan ADIA Jakarta menjadi IAIN Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah dengan pusat di Yogyakarta. IAIN diresmikan pada 24 Agustus 1960 di Yogyakarta oleh Menteri Agama Kiai Haji Wahib Wahab.
Sejak tanggal 1 Juli 1965, nama IAIN Al-Jamiah di Yogyakarta diganti menjadi IAIN Sunan Kalijogo. Nama salah seorang tokoh terkenal penyebar agama Islam di Indonesia. Dengan berkembangnya fakultas dan jurusan pada IAIN di studi keislaman, satu institut pun harus menjadi universitas, sehingga menjadi Universitas Islam Negeri. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan IAIN pertama yang berubah menjadi UIN, yakni UIN Syarif Hidayatullah. Dan dalam perkembangan selanjutnya, IAIN Alauddin juga berubah menjadi Alauddin. Berbagai lembaga pendidikan tinggi Islam di Indonesia. 1. Akademi Dinas Ilmu Agama atau ADIA. ADIA didirikan berdasarkan ketetapan Menteri Agama RI nomor 1 tahun 1957 tanggal 1 Januari 1957 yang dipimpin oleh Mahmud Yunus. Lama belajar di ADIA adalah 5 tahun yang dibagi pada 2 tingkatan. 2. Institut Agama Islam Negeri atau IAIN. Dengan peraturan Presiden RI nomor 11 tahun 1960 tentang pembentukan Institut Agama Islam Negeri, peraturan ini diresmikan mulai tanggal 9 Mei 1960. Di Indonesia telah tumbuh berkembang, saat ini berjumlah 25 IAIN. 3. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN. Berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 11 tahun 1997 tanggal 2 Maret 1997, sebanyak 33 fakultas cabang diresmikan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN. 4. Universitas Negeri atau UIN. 5. Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta atau PTAIS. Universitas Islam Negeri Indonesia UII Yogyakarta adalah perguruan tinggi Islam yang pertama di Indonesia. Salah satu di antara fakultasnya yaitu Fakultas Agama dinegrikan menjadi PTAIN pada tahun 1950 yang kemudian digabungkan dengan ADIA menjadi IAIN.